Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Febriano Puno, NIM 24311008. Di sini saya akan membahas materi mengenai jejak sel, adaptasi sel, dan kematian sel. Materi ini merupakan dasar dalam ilmu patologi umum veterineri yang menjelaskan bagaimana sel merespon berbagai bentuk stres, melalui dari proses adaptasi hingga terjadinya kerusakan dan kematian sel. Pemahaman materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami berbagai penyakit yang terjadi pada tubuh hewan maupun manusia. Dalam tubuh makhluk hidup, sel merupakan unit terkecil yang menjalankan seluruh fungsi kehidupan. Semua proses seperti metabolisme, pertumbuhan, hingga respon terhadap lingkungan terjadi di tingkat sel. Oleh karena itu, memahami berbagai sel bereaksi terhadap stres dan kerusakan sel sangat penting dalam ilmu patologi. Materi ini membahas beberapa bagian, yaitu 1. Konsep dasar sel dan homeostasi, 2. Adaptasi sel dan terhadap sel stres, 3. Jenjang sel atau cedera sel, 4. Kematian sel, 5. Jenis-jenis nekrosis, 6. Radikalisme bebas, 7. Antioksidan, 8. Akumulasi intraseksual, 9. Klasifikasi patologi. 1. Konsep dasar sel dan homeostasi. Sel merupakan unit terkecil penyusun yang memiliki kemampuan menjalankan fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan respon hidup tersebut menjalankan dengan baik. Hal sel harus mempertahankan kondisi internal yang stabil, yang merupakan homeostasi. Homeostasis ini mencakup keseimbangan suhu, pH, kadar ion, serta suplemen oksigen dan nutrisi. Ketika terjadinya perubahan lingkungan, baik dalam tubuh, misalnya hormon, maupun dari luar, itu misalnya racun, infeksi, sel akan mengalami stres. Stres ini bersifat ringan atau berat. Jika stres ringan, sel masih mampu menyelesaikan diri. Namun, jika stres berat atau berlangsung lama, maka kemampuan sel akan mempertahankan homeostasis akan terganggu dan menyebabkan kerusakan sel. 2. Adaptasi sel. Adaptasi sel adalah respon sel terhadap stres untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Adaptasi ini melibatkan perubahan struktur dan fungsi sel agar sesuai dengan kondisi lingkungan baru. Bentuk adaptasi ini meliputi hipertrofi. Ini terjadi peningkatan ukuran sel akibat bertambahnya protein dan organel dalam sel. Biasanya terjadi pada sel yang tidak dapat membelah seperti otot. Contohnya adalah pembesaran otot pada atlet atau pembesaran jantung pada penderita hipertensi. 2. Hiperplasia merupakan peningkatan jumlah sel akibat pembelahan sel yang aktif terjadi pada jaringan yang mampu beregenerasi seperti epitel. Contohnya adalah pembesaran kelenjar payudara saat kehamilan. 3. Atrofil merupakan pengecilan ukuran sel akibat kekurangan komponen sel. Hal ini terjadi karena kurangnya nutrisi, berkurangnya aktivitas, atau hilangnya rangsangan hormon. Misalnya, otot mengecil pada kondisi imobilisasi. 4. Metaplasia merupakan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain yang lebih tahan terhadap stres. Misalnya, perubahan epitel seluruh napas pada perokok dari epitel bersilia menjadi epitel squamosa. 5. Displasia pertumbuhan sel tidak beraturan dan abnormal. Biasanya merupakan tahap awal menuju keganasan atau kanker.
Adaptasi ini bersisa reversible, artinya dapat kembali normal jika penyebabnya dihilangkan. 3. Jejak sel atau cedera sel. Jejak sel terjadi ketika stres yang dialami sel melebihi kapasitas adaptasinya. Pada tahap ini, sel mulai mengalami gangguan fungsi dan struktur. Jejak sel dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu jejak reversible. Pada tahap ini, sel masih dapat pulih jika penyebab kerusakannya dihilangkan. Contohnya adalah pembengkakan sel akibat gangguan pompa ion. Yang kedua, jejak irreversible. Jika kerusakannya terus berlangsung terus-menerus, maka sel akan mengalami kerusakan permanen. Ditandai dengan kerusakan membran sel dan inti sel, yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Faktor yang mempengaruhi jejak yaitu lama dan beratnya stres, jenis sel, suplai darah dan oksigen, dan terakhir yaitu status nutrisi. 4. Kematian sel. Kematian sel adalah akhir dari jejak berat. Terdapat dua mekanisme utama. 1. Nekrosis. Nekrosis adalah kematian sel akibat cedera berat yang tidak terkontrol. Ciri-cirinya itu 1. Membran sel rusak, 2. Isi sel keluar, 3. Menyebabkan peradangan. Penyebabnya adalah iskemia, infeksi, toksin, dan trauma. Nekrosis selalu merugikan tubuh hewan maupun manusia. 2. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram secara genetik. Ciri-cirinya yaitu terjadinya secara beraturan, tidak menimbulkan inflamasi, sel bunuh diri secara terkontrol. Fungsinya mengatur jumlah sel, menghilangkan sel yang rusak. Contohnya, pembentukan jari pada embrio. Apoptosis penting untuk keseimbangan tubuh. 5. Jenis-jenis nekrosis. Nekrosis memiliki beberapa bentuk. 1. Koagulatif. Akibat kekurangan oksigen, bentuk jaringan masih terlihat. 2. Likuefaktif. Jaringan mencair, terjadi pada infeksi. Gengram. Jaringan mati dan menghitam, sering pada kaki menderita diabetes. Kosias. Seperti keju, khasnya di tuberkulosis. 5. Fibroblast. Terjadi pada pembuluh darah. Akibatnya itu reaksi imun. 6. Nekrosis lemak terjadi pada jaringan lemak, umumnya pada pankreatitis. 6. Radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil dengan elektron tidak berpasangan. Untuk menjadi stabil, radikal bebas akan mencuri elektron dari molekul lain dan menyebabkan kerusakan berantai. Dampaknya, 1. Merusak membran sel, 2. Merusak protein, 3. Merusak DNA. Jika berlebihan, maka akan menjadi stres oksidatif. 7. Antioksidan. Antioksidan melindungi sel dengan menetralisir radikal bebas. Contohnya, enzim yaitu SOD kalase dan vitamin A, C, dan E. Mekanismenya yaitu dengan mengembangkan elektron, 2. Menghentikan reaksi berantai. Tanpa antioksidan, sel mudah rusak. 8. Akumulasi intraseluler. Sel ini dapat menimbulkan zat abnormal jika terjadi gangguan metabolisme. Penyebabnya produksi berlebihan, gangguan metabolisme, tidak dapat dikeluarkan bahan asing. Contohnya, lemak, glikogen yaitu diabetes, protein itu gangguan ginjal, dan karbon itu paru-paru. 9. Klasifikasi patologis. Pengendapan kalsium abnormal dalam jaringan. 1. Distro.
terjadi pada jaringan rusak, kadar kalsium normal. 2. Metabolisme terjadi pada jaringan normal, kadar kalsium tinggi, dapat mengganggu fungsi organ. Jadi, alur besar patologi sel yaitu semua proses ini mengikuti satu alur utama, yaitu dari stres, kemudian beradaptasi, kemudian melakukan jejas, dan terakhir adalah kematian sel. Jika adaptasi berhasil, sel akan bertahan. Jika gagal, sel akan rusak, dan jika berat, sel akan mati. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sel memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan melalui adaptasi. Namun, jika stres berlalu berat, maka berlangsung lama, maka sel akan mengalami kerusakan hingga akhirnya mati. Memahami proses ini sangat penting karena menjadi dasar dari berbagai penyakit yang terjadi pada tubuh manusia.